10 nubuatan perjanjian lama yang digenapi saat penyaliban Yesus ini terdapat di bagian kitab perjanjian lama. Memang penderitaan, penyaliban, dan kematian Yesus di dunia bukanlah terjadi secara mendadak. Hal itu sudah ada dalam rancangan Allah beribu-ribu tahun sebelumnya dan telah dinubuatkan jauh sebelumnya, ratusan bahkan ribuan tahun sebelumnya. Itulah nubuat perjanjian lama yang telah digenapi saat kedatangan Yesus ke dunia. Penderitaan, penyaliban, dan kematian Yesus di dunia adalah rancangan Allah yang besar untuk menyelamatkan manusia ciptaannya yang terbelenggu oleh dosa. Tidak lama setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan telah menubuatkan bahwa suatu saat nanti Ia akan menghancurkan dosa iblis, sumber dosa, melalui salah seorang keturunan manusia, Hawa. Kejadian 3 ayat 15. Nubuat perjanjian lama itu jelas mengacu pada kedatangan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat ke dunia. Hal ini kemudian hari dipertegaskan melalui Abraham, orang yang dipilihnya sebagai penyalur keselamatan itu ke seluruh bumi. Lalu lewat nabi-nabinya atau orang-orang pilihannya dari antara bangsa Israel, umat pilihannya yakni keturunan Abraham yang dipilihnya. Nabi-nabi ini dalam rentang ribuan tahun, dalam berbagai cara dan kesempatan, telah bernubuat dalam perjanjian lama tentang kedatangan, penderitaan, bahkan penyaliban Sang Guru, Sang Juru Selamat dunia, yang dalam konsep perjanjian lama lebih dikenal sebagai Mesias. Dari sekian banyak nubuatan tentang penyaliban Juru Selamat atau Mesias di perjanjian lama, di sini dicantumkan 10 di antaranya. Di sini akan dibahas 10 nubuatan perjanjian lama yang digenapi saat penyaliban Yesus. Yang pertama, nubuatan tentang Mesias yang diberi makan racun. Nubuat perjanjian lama yang digenapi saat penyaliban Yesus. Yang pertama adalah nubuat tentang Mesias yang diberi makan racun. Nubuat tentang Mesias yang diberi minum racun ini terdapat dalam Mazmur Daud, yakni Mazmur 69. Mazmur ini menubuatkan tentang makanan Mesias yang dicampur dengan racun. Bahkan mereka memberi, "Aku makan racun." Mazmur 69 ayat 22. Racun yang dimaksud di sini kemungkinan besar adalah berasal dari tumbuh-tumbuhan yang beracun, seperti umumnya terdapat di Israel pada masa itu. Nubuatan tentang racun ini digenapi tatkala pada prajurit Romawi yang hendak menyalibkan Yesus memberinya minum anggur yang dicampur dengan tumbuhan beracun tersebut. Lalu memberi mereka dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Matius 27 ayat 34. Dalam ayat ini, racun itu disebut empedu, mungkin karena rasanya yang pahit, tetapi maksudnya adalah semacam tumbuhan yang beracun itu. Namun berbeda dengan racun dalam Mazmur 69 yang bermaksud untuk membunuh, mencelakai. Racun yang dicampur anggur ini fungsinya adalah untuk menghilangkan kesadaran dan rasa sakit. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menolak meminumnya. Ia mau menghadapi penderitaannya secara sadar. Memang racun seperti ini bisa diberikan oleh para prajurit Romawi kepada orang-orang yang disalibkan untuk menghilangkan kesadaran mereka sehingga mereka mudah dikendalikan. Yang kedua, nubuatan tentang penyaliban Mesias. Nubuatan perjanjian lama yang digenapi saat penyaliban Yesus. Yang kedua adalah nubuatan tentang penyaliban Mesias.
Nubuat tentang penyaliban Mesias sejatinya sudah terdapat di Perjanjian Lama. Hal ini dapat kita lihat dalam Mazmur 22 yang dikenal sebagai Mazmur Mesianis. Tidak bisa dipungkiri bahwa Mazmur 22 adalah Mazmur Raja Daud yang merupakan pengalaman pribadinya sendiri yang sedang mengalami penderitaan. Kendati demikian, ayat-ayat tersebut juga ternyata merupakan nubuat tentang penderitaan Sang Mesias yang banyak dikutip dalam Perjanjian Baru. Salah satu dari nubuat Daud tersebut berbicara tentang penderitaan penyalipan yang dialami Sang Mesias. Mazmur mengatakan, "Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku." Mazmur 22 ayat 17. Istilah menusuk tangan dengan kakiku tak lain tak bukan adalah menunjuk pada penyalipan. Yesus sebagai Mesias jelas disalibkan di Golgota. Secara harafiah berarti tengkorak. Artinya tangan dan kakinya ditusuk, sebagaimana umumnya dapat penyalipan pada masanya. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Lukas 23 ayat 33. Dengan demikian penyalipan Yesus ini jelas merupakan penggenapan dari Mazmur 22 ayat 17. Yang ketiga, nubuatan tentang Mesias di antara para pemberontak. Nubuatan Perjanjian Lama yang digenapi saat penyalipan Yesus. Yang ketiga adalah nubuatan tentang Mesias di antara pemberontak. Selain nubuatan tentang penyalipan Mesias, Perjanjian Lama juga bernubuat tentang keberadaan Mesias di antara pemberontak. Maksudnya Sang Mesias itu akan terhitung sebagai pemberontak, padahal ia sendiri tidak berbuat salah. Nabi Yesaya menubuatkan dalam Yesaya 53 ayat 12, "Sebab itu aku membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena itu terhitung di antara pemberontak." Nubuat ini jelas digenapi saat Tuhan Yesus disalibkan bersama dengan dua orang penjahat, masing-masing di sebelah kanan dan kirinya. Matius 27 ayat 38. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Dengan mengalami penyalipan, Yesus dianggap sebagai seorang penjahat, seperti dua orang penjahat yang disalibkan bersamanya. Padahal Yesus tidak melakukan kesalahan apapun. Ia disalibkan hanya karena desakan orang-orang Yahudi yang membencinya. Yang keempat, nubuat tentang Mesias yang berdoa bagi para pemberontak. Nubuatan Perjanjian Lama yang digenapi saat penyalipan Yesus. Yang keempat adalah nubuat tentang Mesias yang berdoa bagi para pemberontak. Selain bernubuat tentang keberadaan Mesias di antara pemberontak, Nabi Yesaya juga bernubuat tentang doa Mesias bagi para pemberontak. Pemberontak yang dimaksud di sini adalah manusia pada umumnya, yang dalam natur mereka merupakan para pendosa atau pemberontak di hadapan Tuhan. Tetapi bisa juga dimaksud untuk orang-orang yang menyalibkannya, yang karena perbuatan mereka itu dianggap sebagai pemberontak atau penjahat. Nabi Yesaya menubuatkan dalam Yesaya 53 ayat 12, "Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak." Nubuat tentang doa Mesias untuk orang-orang berdosa ini digenapi tak kala Tuhan Yesus dari atas kayu salib berdoa bagi orang-orang yang menyalibkannya. Injil Lukas mencatat doa Tuhan Yesus yang terkenal itu
Dalam Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya agar ia mengampuni orang-orang yang menganiaya, yang mengolok-olok dan yang menghujat dan yang menyalibkannya. Ia tidak berdoa agar orang-orang tersebut dihukum Allah. Ia tidak meminta pembalasan kepadanya terhadap para musuhnya, tetapi belas kasihan dan pengampunan. Nubuatan tentang pakaian Mesias yang dibagi-bagi. Yang kelima, nubuatan perjanjian lama yang digenapi saat penyaliban Yesus. Yang kelima adalah nubuatan tentang pakaian Mesias yang dibagi-bagi. Daud dalam Mazmur 22 juga menubuatkan tentang pakaian Sang Mesias yang dibagi-bagi oleh para musuhnya. Pakaian yang terdiri dari beberapa potong pakaian yang terpisah dibagi rata, sedangkan jubah yang terdiri dari hanya satu potong pakaian diundi. Mazmur 22 ayat 19, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Nubuatan ini digenapi oleh para prajurit Romawi setelah mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Hal ini dicatat secara terperinci dalam Injil Yohanes. Yohanes 19 ayat 23 sampai 24. Nubuatan tentang Mesias yang diolok-olok. Nubuatan perjanjian lama yang digenapi saat penyaliban Yesus yang keenam adalah nubuatan tentang Mesias yang diolok-olok. Nubuatan tentang Mesias yang diolok-olok di perjanjian lama masih terdapat di dalam Mazmur 22. Mazmur 22, semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibir bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia yang meluputkannya. Biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Nubuatan tentang penghinaan, olok-olok, dan hujat terhadap Mesias ini tergenapi tatkala orang-orang Yahudi mengolok-olok Tuhan Yesus di atas kayu salib. Hal ini dicatat secara jelas dalam Injil Matius, Matius 27 ayat 39, Matius 40, Matius 40. Yang ketujuh, nubuatan tentang Mesias merasa ditinggalkan oleh Allah. Nubuatan perjanjian lama yang digenapi saat penyaliban Yesus. Yang ketujuh adalah nubuatan tentang Mesias yang merasa ditinggalkan oleh Allah. Nubuat tentang Mesias yang merasa ditinggalkan oleh Allah juga terdapat dalam Mazmur 22 seperti yang telah banyak dikutip ini. Seruan ini merupakan kalimat awal dari Mazmur 22 yang merupakan doa Mesias kepada Allah. Pemazmur berseru dalam Mazmur 22 ayat 2, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh, tidak menolong aku. Seruan pilu ini diserukan kembali Tuhan Yesus di atas kayu salib tidak lama sebelum dia menyerahkan nyawanya kepada Bapanya. Injil Matius mencatat, Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabaktan. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah penderitaan terbesar yang pernah terjadi di dunia. Bagi Tuhan Yesus ini bukan sekedar penderitaan secara fisik ataupun penderitaan secara psikologis. Ini adalah penderitaan secara rohani.
yang hanya bisa dialami oleh Yesus yang tidak berdosa. Dosa seluruh dunia sedang ditimpakan kepadanya. Ia satu-satunya manusia yang tak berdosa, bertindak sebagai pengganti bagi seluruh manusia yang berdosa. Ia mati menggantikan posisi manusia yang seharusnya dihukum karena dosa. 2 Korintus 5 ayat 21. Karena itu untuk sementara Yesus ditinggalkan oleh Bapaknya. Nubuatan perjanjian lama yang digenapi saat penyalipan Yesus yang ke-8 adalah nubuatan tentang Mesias yang harus dan diberi minum anggur. Selain nubuatan tentang Mesias yang diberi makan dan minum racun, di perjanjian lama terdapat juga nubuat tentang Mesias yang harus dan diberi minum anggur asam. Hal ini terdapat di dalam Mazmur Daud ayat 69. Mazmur 69. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Nubuatan tentang Mesias yang haus dan diberi anggur asam digenapi ketika Yesus berseru di kayu salib bahwa ia harus diberi minum oleh prajurit Romawi. Hal ini secara jelas dicatat dalam Injil Yohanes. Yohanes 19 ayat 28 sampai 29. Anggur asam ini diminum oleh Yesus hanya untuk membasahi kerongkongannya yang kering. Tetapi ia menolak anggur yang dipakai untuk menghilangkan kesadarannya. Sekalipun anggur asam ini diminum Yesus dan dapat memberinya sedikit kelagahan, namun pada dasarnya pemberian anggur asam ini bukanlah tindakan kebajikan. Sebab seharusnya mereka dapat memberinya minum anggur yang biasa, yang baik, bukan anggur yang asam. Nubuatan perjanjian lama yang digenapi saat penyalipan Yesus yang ke-9 adalah nubuatan tentang tubuh Mesias yang utuh. Perjanjian lama juga mencatat nubuatan tentang tubuh Mesias yang tetap utuh walaupun disiksa dan disalibkan. Hal ini merupakan pemeliharaan Allah yang sempurna atas hambanya yang setia. Mazmur 34, yang juga Mazmur Daud hal ini dicatat. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Hal ini digenapi kala kaki Yesus tidak dipatahkan sebagaimana dengan dua penjahat yang disalibkan bersamanya. Dalam perjanjian lama, ketika matahari terbenam, mayat orang yang disalibkan harus diturunkan. Jika saat matahari terbenam, orang yang disalibkan belum mati, maka ia harus dimatikan terlebih dahulu, baru diturunkan dari kayu salib. Itulah yang terjadi dengan dua penjahat yang disalibkan bersama Yesus. Mereka masih hidup ketika matahari terbenam, sehingga mereka dimatikan. Dimatikan dulu dengan cara mematahkan kaki mereka, suatu tindakan yang sangat sadis. Baru mayat mereka diturunkan. Tetapi Yesus beruntung kakinya tidak perlu dipatahkan, karena sebelum matahari terbenam ia sudah wafat. Hal ini ternyata merupakan penggenapan nubuatan perjanjian lama, bahwa tidak ada tubuhnya yang dipatahkan, sebagaimana dicatat dalam Injil Yohanes. Yohanes 19 ayat 33 ayat 36. Nubuatan tentang Mesias yang dipandang oleh mereka yang menikam. Nubuatan perjanjian lama yang digenapi saat penyalipan Yesus yang ke-10 adalah nubuatan tentang Mesias yang tertikam dan dipandang oleh mereka yang menikamnya. Nubuatan ini tercatat dalam kitab Zakaria. Nabi Zakaria menubuatkan, tertulis dalam Zakaria 12 ayat 10. Nubuat ini digenapi pada saat orang banyak menyaksikan Yesus yang ditikam di lambungnya. Ketika Yesus telah mati di kayu salib, maka kakinya tidak perlu dipatahkan lagi.
Tetapi untuk memastikan kematiannya, prajurit Romawi menikam Yesus di lambungnya sehingga keluar darah dan air yang disaksikan orang banyak. Hal ini rupanya merupakan penggenapan nubuatan Nabi Zakaria sebagaimana dicatat dalam Injil Yohanes. Yohanes 19 ayat 34, ayat 37. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah menikam. Dia yang telah mereka tikam. Itulah 10 perjanjian lama yang digenapi Low saat power. penyaliban Yesus.